Kota Bombay tahun 1980-an, seorang pria bernama Albert yang bekerja sebagai seorang arsitek di kota Dubai. Albert kemudian memutuskan untuk kembali ke rumahnya setelah 7 tahun merantau di kota Dubai. Setibanya Albert di rumah, Albert kemudian disambut oleh paman tetangganya yang sedang memasang lampu hiasan untuk merayakan hari Natal. Albert kemudian diantarkan ke rumahnya dahulu oleh paman tetangganya. Setelah itu paman tetangganya memberitahu kepada Albert tentang kematian ibunya baru-baru ini. Karena pada waktu itu Albert tidak dapat dihubungi dan akhirnya paman harus mengatur pemakamannya tanpa Albert. Setelah itu paman tetangganya pulang ke rumahnya untuk mengambil sesuatu. Albert kemudian pergi ke kamar ibunya untuk berbaring sejenak untuk menenangkan diri atas meninggalnya sang ibu Albert. Tak lama kemudian paman tetangganya datang kembali ke rumah tersebut, lalu menyerahkan kepada Albert sebotol anggur buatan paman itu yang telah disiapkan dan dia beri nama Yadum. Paman itu kemudian mengajak Albert untuk makan malam bersama di rumah paman tersebut. Namun Albert menolak karena Albert nanti malam akan pergi jalan-jalan. Albert kemudian mendoakan ibunya sebelum merayakan hari Natal. Albert kemudian melihat-lihat barang-barang peninggalan ibunya. Dan tak lama kemudian Albert menemukan beberapa uang yang disimpan oleh ibunya di dalam buku di malam Natal, dan Albert pergi ke bar atau restoran untuk merayakannya. Albert kemudian mampir ke toko pernak-pernik dan di sana Albert kemudian membeli hiasan burung dalam sangkar. Setelah sampai di bar atau restoran, Albert meminum minuman sambil menikmati lagu, yang mana dapat menenangkan hati Albert yang sedang bersedih setelah kepergian sang ibu tercinta. Setelah itu Albert pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Albert kemudian bertemu dengan orang asing yang ingin berkencan dengan seorang wanita cantik bernama Maria. Pria asing itu kemudian membatalkannya saat melihat Maria bersama anaknya yang bisu bernama Annie. Pria asing itu kemudian meminta kepada Albert untuk memberitahu Maria bahwa pria itu harus berangkat untuk beberapa pekerjaan yang sangat mendesak. Setelah itu Albert menghampiri Maria lalu memberitahu Maria. Albert kemudian menghibur anaknya dengan menggunakan selembar tisu yang dilipat menjadi seekor kelinci. Setelah itu Maria meninggalkan restoran itu untuk menonton bioskop. Di saat Albert keluar secara kebetulan, Albert bertemu Maria dan Annie di bioskop. Mereka kemudian menonton film The Adventures of Pinocchio. Pada saat di bioskop, Albert perlahan-lahan mulai PDKT dengan Maria dengan cara membelikan popcorn untuk anaknya dan kini mereka sudah saling terhubung. Setelah menonton, Albert kemudian membantu Maria yang kesusahan membawa Annie yang sudah tertidur. Maria kemudian mengundang Albert ke apartemen Maria untuk merayakan malam Natal bersamanya. Di saat di tengah perjalanan, Albert kemudian memperkenalkan dirinya kepada Maria, yang mana Albert adalah seorang arsitek yang baru saja kembali dari Dubai. Sementara itu Maria kemudian berkata bahwa dia juga memiliki toko roti yang berada di bawah rumahnya. Sesampainya di apartemen Maria, Albert disambut hangat oleh Maria dengan memainkan musik yang sangat keras. Lalu menawari Albert whisky dan pergi menidurkan Annie. Di saat Albert sedang melihat-lihat ruangan apartemen Maria, Albert kemudian menggantungkan hiasan burung dalam sangkar di pohon Natal yang dibelinya tadi. Setelah itu Albert kembali minum wine, lalu melihat sekeliling barang-barang dan buku-buku milik Maria. Setelah itu Albert dan Maria kembali minum wine. Maria kemudian menceritakan di mana masa lalunya bersama pasangannya di saat mereka berwisata. Maria kemudian memutar musik dengan sangat kencang untuk merayakan malam Natal. Mereka berdua kemudian menari bersama menyambut hari Natal. Setelah menari bersama, Maria kemudian menanyakan kepada Albert apakah Albert masih single. Halo, ya. Albert menjawab kalau dia sudah mempunyai pasangan yang bernama Rosie. Albert kemudian menceritakan, Albert berbicara tentang Rosie, istri bosnya yang telah dia cintai dan kawin lari ke Goa 7 tahun lalu, yang kemudian memutuskan untuk kembali ke suaminya, tetapi Rosie telah meninggal dunia sejak saat itu. Albert kemudian menambahkan bahwa pada 7 tahun yang lalu, Albert juga telah ditinggalkan ibunya dan kini Albert hanya tinggal bersama tetangganya. Namun terkadang Albert sendirian. Setelah itu Maria gantian mengungkapkan kesulitan dalam pernikahannya dengan Jerome, yang mana pada awalnya adalah teman pacarnya dan kini Jerome menjadi suaminya, lalu menjadi kasar terhadap Maria.
Setelah hubungan mereka terhubung, mereka kemudian memutuskan untuk menunjukkan satu sama lain tempat favorit mereka di kota. Setelah itu, mereka memutuskan untuk pergi jalan-jalan. Dan Maria menulis pesan untuk suaminya yang katanya mungkin akan kembali kapan saja. Albert kemudian mengundang Maria untuk ke apartemennya, di mana paman tetangganya melihat mereka. Sesampainya di apartemen Albert kemudian menjelaskan tentang masa lalu keluarganya yang sangat menyenangkan. Dan setelah itu Albert memberikan yadum yang diberi paman tetangganya. Albert kemudian mengajak Maria untuk ke ruang tengah dan di saat itu Maria menemukan buku milik Albert, yaitu buku Night Rose. Albert kemudian mengambil buku itu dengan cepat, namun Maria berusaha mengambil buku itu dan akhirnya berhasil. Setelah Maria membaca isi buku itu, Maria kemudian tertawa terbahak-bahak setelah membaca kisah hidup Albert. Setelah itu Albert mulai memiliki rasa cinta kepada Maria. Albert kemudian ingin berkecukupan dengan Maria namun gagal. Setelah itu Maria mengajak Albert untuk mengantarkan Maria pulang, karena Maria sangat khawatir dengan Annie yang sedang tidur di rumahnya sendirian. Sesampainya mereka di apartemen, Maria mengajak Albert untuk merayakan Natal bersama suaminya, karena terlihat sepeda suaminya sudah terparkir di depan apartemen. Ketika di saat mereka menaiki lift, Maria kemudian memperkenalkan diri lalu mengecup mulut Albert. Albert kemudian seketika hanya terdiam setelah melihat apa yang dilakukan Maria terhadap dirinya. Ketika mereka sudah memasuki apartemen, terlihat pintu apartemen sudah terbuka. Maria langsung masuk dan tiba-tiba mereka terkejut setelah menemukan Jerome yang terbaring mati di atas sofa dengan membawa pistol di tangannya. Maria mulai menangis setelah melihat suaminya tewas. Maria kemudian berlari ke arah kamar untuk melihat keadaan Annie. Dan beruntungnya Annie tidak kenapa-napa. Dan kini Annie sedang tertidur dengan sangat lelap. Maria kemudian menyarankan untuk menelpon polisi karena Maria sangat takut dengan keadaan yang seperti ini. Albert kemudian menolak saran Maria. Lalu Albert mengatakan bahwa dia tidak ingin terlibat. Albert kemudian mengungkapkan bahwa dialah yang telah membunuh Rosie, yang telah menghabisi 7 tahun terakhir di penjara, dan kini Albert baru saja dibebaskan dari penjara. Setelah itu Albert mengatakan bahwa kehadirannya dapat menimbulkan kecurigaan. Albert kemudian ingin pergi dari apartemen itu, tetapi sebelum itu Albert mencoba menghapus semua sidik jari yang terdapat di barang-barang yang Albert sentuh. Maria kemudian ketakutan setelah mendengar hal itu, lalu memerintahkan Albert untuk keluar. Namun Albert menemukan sangkar burung mainan yang Albert sangkutkan di pohon Natal tersebut. Tak lama kemudian Albert meninggalkan apartemen Maria yang terlihat Maria langsung segera menghubungi kepolisian. 7 tahun yang lalu di McGowan Goa, di saat Albert dan Rosie masih bersama, Rosie kemudian memutuskan untuk pulang ke rumahnya untuk kembali bersama suaminya. Sontak Albert langsung marah setelah mendengar hal tersebut, lalu langsung memeluk Rosie dan mengatakan I love you. Setelah itu Albert pergi ke dapur untuk membuat makanan untuk Rosie yang ingin berangkat. Rosie kemudian menghampiri Albert lalu memakan makanan yang telah dibuat oleh Albert. Setelah itu Albert membawa makanan yang mana di dalam makanan itu terdapat sebuah cincin. Albert kemudian mengatakan kalau Albert sangat mencintai Rosie dan ingin menikahi dirinya. Setelah itu Rosie menolak keinginan Albert karena Rosie belum siap. Rosie kemudian meminta Albert untuk membunuhnya. Tak lama kemudian Albert mengadu kepada polisi kalau Rosie telah tewas. Albert kemudian mengaku dengan terang-terangan bahwa Albert yang telah membunuh Rosie. Pada malam hari menjelang detik-detik hari Natal, terlihat Albert sedang memikirkan kekasihnya yang telah ia bunuh. Setelah itu Albert kemudian membuat secangkir kopi agar tidak mengantuk. Saat ini hari Natal tiba. Tak lama kemudian polisi datang untuk membeli secangkir kopi karena mereka akan menjaga orang yang sedang berada di gereja. Ketika Albert sedang asik meminum kopi, tiba-tiba Albert terkejut setelah melihat Maria berjalan dengan tenang bersama anaknya lagi. Polisi kemudian menyarankan agar mereka naik taksi untuk pergi ke gereja karena tidak baik membawa anak-anak saat malam hari. Karena penasaran, Albert kemudian mengikuti Maria yang pergi ke misa tengah malam di gereja. Dan sesampainya di gereja, Albert kemudian masuk ke gereja untuk mencari Maria karena Albert sangat heran dengan kejadian yang tadi, namun Maria nampak biasa-biasa saja. Tak lama kemudian Albert akhirnya menemukan Maria yang sedang duduk. Di sana Maria berpura-pura pingsan dan jatuh menimpa Roni, yang mana Roni adalah seorang catering. Setelah itu Roni membawanya keluar karena melihat keadaan Maria yang kurang sehat.
Dan ternyata Maria berpura-pura pingsan karena ingin merebut hatinya Roni. Setelah itu, Roni memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Dan Albert turun tangan untuk membantunya mengemudikan mobilnya. Di saat di mobil, Maria kemudian terbangun dan meminta mereka untuk membawanya ke apartemen Maria. Karena Maria hanya kecapean saja dan ingin beristirahat. Setelah sampai di apartemen Maria, Maria kemudian menanyakan kepada Roni, "Apakah kau tidak merayakan malam Natal bersama keluargamu?" Roni kemudian melepas cincinnya dan menjawab kalau ia hanya merayakan sendirian dan tidak mempunyai siapa-siapa. Setelah masuk di apartemen Maria seperti biasa, Maria menawarkan mereka minuman dan mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam. Sontak, Albert terkejut setelah menemukan tubuh Jerome hilang saat mereka masuk ke dalam. Maria kemudian memainkan musik lalu menawarkan minuman kepada mereka dan pergi untuk menidurkan Annie di dalam kamar. Setelah itu, Roni menawarkan Albert untuk minum wine bersama-sama. Namun Albert mengambil minuman itu dengan menggunakan sapu tangan. Albert kemudian memperhatikan mainan sangkar burung yang ada di pohon Natal dan terkejut karena sangkar burung itu tidak ada saat dia datang untuk kedua kalinya. Namun Roni malah memuji Maria dan ruangannya. Setelah itu, Roni mengungkapkan niatnya untuk tidur dengan Maria. Maria kemudian meminta Roni mengantarkannya ke gereja untuk menemukan arlojinya yang hilang. Dan kemudian menulis pesan kepada suaminya yang menurutnya mungkin akan kembali kapan saja. Roni kemudian menyarankan untuk mengantarkan Albert ke jalan yang Albert minta. Albert kemudian mencurigai Maria karena dia telah melihat seorang wanita tua memberikan Maria arlojinya yang dia jatuhkan saat pingsan di gereja. Dan Maria telah memasukkannya ke dalam dompetnya ketika Roni pergi mengambil mobil. Setelah itu, Albert kembali ke apartemen Maria untuk melihat. Albert kemudian memutuskan melewati tangga belakang apartemen karena apartemen Maria terkunci. Dan tak lama kemudian, Albert terkejut setelah menemukan tubuh Jerome di dalam posisi yang sama. Dan persis ketika Albert datang untuk kedua kalinya. Setelah itu, Albert pergi ke kamar Annie untuk melihat keadaannya. Albert kemudian melihat kamar Annie berantakan dan terdengar Annie sedang menangis ketakutan. Albert kemudian menghibur Annie yang sedang bersembunyi di belakang kursi di kamarnya. Dia meminta untuk tidak ketakutan dan mengatakan dia adalah Santa. Tak lama kemudian, Roni dan Maria kembali. Albert kemudian mendengar Maria menangis setelah melihat mayat Jerome dan meminta Roni untuk memanggil polisi untuk segera melakukan tindakan. Maria kemudian datang menemui Annie di kamarnya. Maria kemudian menemukan kertas berbentuk angsa yang mana Albert yang telah membuatnya. Maria kemudian menemukan Albert yang ada di sana dan meminta Albert untuk pergi dari apartemennya. Albert kemudian menuruni tangga pintu belakang, namun dia melihat polisi dan karena takut dikira pencuri, Albert memutuskan mencoba kembali ke rumah Maria melalui pintu belakang, tetapi ternyata dikunci dari dalam. Setelah itu, Albert merasa ketakutan karena ada polisi yang menjaga di bawah. Albert kemudian masuk ke dalam gudang apartemen Maria. Sementara itu, Roni meminta Maria untuk menceritakan semua kejadian yang terjadi. Tetapi mereka memutuskan untuk tidak menyebutkan apapun tentang Albert karena akan menimbulkan kebingungan. Tak lama kemudian polisi datang menghampiri mereka berdua. Polisi kemudian mengecek semua barang-barang yang berada di ruangan Maria. Polisi kemudian membawa mayat suami Maria untuk diautopsi. Maria berpura-pura menangis agar polisi tidak mencurigai dirinya. Polisi kemudian menghampiri kamar Annie dan menyapa Annie. Maria kemudian menghampiri mereka lalu mengatakan kalau anaknya itu bisu. Setelah polisi mengecek semua ruangan, polisi kemudian curiga terhadap Roni yang sibuk. Kemudian polisi itu membawanya ke kantor untuk diinterogasi. Lalu kemudian polisi itu menyegel TKP. Setelah itu Maria mengajak polisi ke lantai atas untuk mengecek. Di sana polisi hanya bisa menemukan ruangan yang berisi kue panggang dan gergaji mesin. Setelah itu mereka meninggalkan apartemen Maria. Ketika Maria kembali ke lantai atas dengan membawa gergaji mesin, dan di saat Maria kembali ke lantai atas untuk merubah ruangannya, Maria kemudian terkejut melihat Albert yang sudah berada di sana. Setelah itu Maria menyerang Albert dengan gergaji mesin. Namun Albert dengan sigap menghindar dan menangkap Maria. Maria kemudian menangis setelah apa yang telah Maria lakukan selama ini. Albert kemudian mengungkapkan kepadanya bahwa dia mengetahui bahwa Maria telah membuat replika apartemennya.
sebagai alibi di lantai atas tempat dia telah membawanya ke sana untuk pertama kalinya. Dan lagi untuk ketiga kalinya ketika dia datang bersama Roni. Sedangkan mayatnya berada di lantai bawah. Dan dia membawanya ke sana untuk kedua kalinya dan juga terakhir kalinya ketika dia datang bersama Roni. Sehingga menciptakan 3 situasi seolah-olah Jerome sudah mati di saat dia pergi bersama orang asing itu. Maria putus asa dan mengaku kepada Albert bahwa dia membunuh Jerome karena dia curiga terhadap kesetiaannya dan melecehkannya. Dia mengungkapkan bagaimana dia membubuhi minuman Jerome dengan obat-obatannya sendiri dan membunuhnya dengan pistol di tangannya sendiri, sementara musik keras diputar di lantai atas ketika Albert datang pertama kali. Maria kemudian menambahkan yang mana Maria mengungkapkan bagaimana dia bisa membawa Annie ke lantai bawah melalui tangga pintu belakang untuk menghindari kecurigaan seseorang. Albert kemudian menawarkan untuk membantunya. Mereka memutuskan untuk menghancurkan replika apartemen tersebut untuk menghilangkan kecurigaan terhadap polisi. Keesokan harinya, Albert dan Maria membakar semua barang-barang yang berada di lantai atas. Mereka kini sama-sama menghadapi keadaan yang sama dan kini mereka saling cinta dan mencintai. Keesokan harinya, setelah selesai membereskan barang-barang replika Maria, Albert kemudian meminta kepada Maria untuk memberikan mainan sangkar burung itu kepada Annie, yang mana Maria harus mengatakan hadiah itu sebagai hadiah dari Santa. Albert kemudian memutuskan untuk pergi ke apartemennya. Setelah itu polisi mendatangi rumah Albert karena selama Roni diinterogasi oleh para polisi, Roni kemudian mengungkapkan tentang Albert sebagai bukti atas kejadian yang terjadi di apartemen Maria. Albert kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di sana polisi mengungkapkan bahwa Albert dibebaskan bersyarat dari penjara Nasik. Namun Albert belum mengungkapkan faktanya kepada Roni. Di sisi lain, Maria juga datang ke kantor polisi untuk diinterogasi dan menceritakan awal hingga akhir kejadian itu. Tetapi Albert bersaksi bahwa pernyataan Roni itu benar, dan di sisi lain versi Maria juga cocok dengan pernyataan mereka yang sama persis. Ketika laporan pemotretan Albert dan Maria mengungkapkan bahwa itu adalah bunuh diri, dan kini polisi memutuskan untuk melepaskan ketiganya, yaitu Roni, Albert, dan Maria. Polisi kemudian menutup kasus tersebut dengan menerima hasil laporan yang sama. Namun Roni mengaku malu untuk menyetujuinya karena Roni sengaja menyembunyikan dompetnya di sofa agar ia bisa datang lagi ke rumahnya dengan alasan mencari dompet tersebut. Namun tidak ditemukan saat ia datang kedua kalinya. Maria mengatakan dia tidak menemukan dompet apapun. Oleh karena itu, Roni menemukan teori bahwa seorang pencuri mungkin telah menerobos masuk dan selama upaya pencuriannya dia mungkin telah membunuh Jerome dan pergi dengan dompetnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa siapapun yang memiliki dompet itu mungkin adalah pembunuhnya. Annie kemudian bermain dengan mainan sangkar burung yang diberikan oleh Albert, mengungkapkan kepada polisi bahwa itu diberikan kepadanya oleh Santa dan mengarahkan jarinya ke Albert, sehingga meniadakan kejadian seperti yang dijelaskan kepada polisi. Albert kemudian menunjukkan dompet Roni kepada polisi dan menyerahkannya kepada mereka sebelum dia memasangkan cincin pertunangan di jari Maria. Albert kemudian menyiratkan bahwa dia akan dikalahkan untuk menyelamatkan Maria karena Albert sangat menyayangi Maria sejak Albert bertemu pertama kalinya, dan akhirnya Albert ditahan kembali ke kepolisian. Dan kini hidup keluarga Maria dan keluarga Roni hidup dengan secara damai. Namun Albert kini hidup di dalam tahanan kembali. Dan film pun selesai. Kejujuran adalah kunci dari setiap kebaikan, sebagaimana dusta adalah kunci dari setiap keburukan. Terkadang kejujuran bisa menyakiti, tetapi percayalah, masalah apapun akan cepat terselesaikan jika kamu berlaku jujur. Dan orang yang suka berkata jujur mendapatkan 3 hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Bahkan hati akan selalu damai jika diisi dengan sebuah kejujuran. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.